Selamat berjumpa lagi bersama saya Irfan Aditya di channel Isenganet. Mungkin setelah kemarin saya membahas fungsi sum, dalam video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara menggunakan fungsi VLOOKUP mencari data secara vertikal dengan menggunakan tabel acuan dan pengelompokan data di Microsoft Excel. Tentunya sebelum kita lanjut ke tutorialnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fungsi VLOOKUP dan kegunaannya. VLOOKUP sendiri adalah merupakan bagian dari fungsi lookup, di mana VLOOKUP sendiri memiliki fungsi untuk mencari nilai di suatu kumpulan data atau tabel array, yang kemudian setelah nilainya ditemukan, maka akan memanggil nilai yang lain yang ada di kolom lain dari tabel tersebut yang didasarkan pada urutan kolom secara vertikal atau yang diinginkan. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah paham kan apa itu fungsi VLOOKUP? Nah, kita lanjut pada video tutorialnya. Untuk saat ini, teman-teman, saya menggunakan Microsoft Excel versi 2013. Mungkin teman-teman menggunakan versi yang lain, tapi itu bukan masalah, karena di dalam aplikasi Excel, hampir semua fungsinya tetap sama, tetapi hanya dari tampilannya saja yang sedikit berbeda. Nah, sebagai contoh kali ini, saya membuat tabel yang berisikan data karyawan, di mana data tersebut berisikan data seperti nomor NIK, nama karyawan, jabatan, dan juga data tanggal karyawan tersebut bergabung. Jadi, nantinya saat teman-teman mengetikkan kode NIK data karyawan tersebut, datanya akan otomatis muncul di tabel yang akan teman-teman gunakan sebagai tabel penyimpanan data tersebut. Datanya akan otomatis muncul di tabel yang akan teman-teman gunakan sebagai tabel penyimpanan data tersebut. Sebagai contoh, untuk saat ini saya menggunakan tabel G2 sampai dengan G6 sebagai tabel acuan pencarian datanya ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman cukup mengetikkan nomor NIK di tabel G2 ya di sini. Lalu data yang diinginkan akan muncul di tabel H2 ya di sini ya teman-teman ya, sebagai data nama karyawan. Lalu tabel I2 sebagai data jabatan, lalu tabel J2 sebagai data join date. Ya, langsung kita praktekkan saja ya teman-teman ya. Teman-teman di rumah boleh membuat dulu tabel datanya seperti ini yang berisikan data karyawan. Oke, untuk tahap pertama, bila teman-teman sudah membuat tabel data karyawan seperti ini, kita butuh untuk mengelompokkan data tersebut. Yang nantinya pengelompokan data tersebut bakal kita panggil menggunakan tabel acuan. Tabel acuan yang dimaksud adalah nomor NIK ya teman-teman ya. Jadi caranya bagaimana? Kita masuk di menu formula. Ya, di sini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cari di Excel di menu formula. Nah, di sini. Di situ terdapat menu yang namanya Name Manager ya, seperti ini ya teman-teman. Ini namanya Name Manager. Ya, teman-teman bisa klik menu Name Manager tersebut. Ya, diklik. Nah, setelah teman-teman klik, lalu akan muncul menu seperti ini ya teman-teman. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Lalu setelah seperti ini, teman-teman tinggal klik New ya. Diklik New. Lalu di kolom nama, teman-teman bisa menamai kumpulan data tersebut menjadi data karyawan. Ya. Data karyawan. Oke. Ya sudah. Kalau sudah, teman-teman tinggal menentukan data mana yang akan dikelompokkan ya. Caranya teman-teman tinggal klik menu kotak
di pojok kanan bawah seperti ini. Di menu Revert to, ya, di sini ya teman-teman ya. Ya, gambarnya seperti ini. Lalu setelah mengklik menu tersebut akan muncul menu seperti ini teman-teman. Ya. Tampilan menunya akan seperti ini. Nah, teman-teman tinggal memblok semua tabel yang akan dikelompokkan, ya. Jadi ini dihapus, teman-teman. Ya. Teman-teman tinggal blok data yang akan nanti kita gunakan, ya. Jadi contohnya kita akan memblok tabel data dari A2 dari sini sampai dengan D12 sampai sini semuanya ya. Jadi kita akan menggunakan data-data ini yang bakal kita gunakan nanti ya. Dari A2 sampai D12. Teman-teman bisa blok semua datanya. Lalu setelah semua data diblok, teman-teman tinggal klik enter. Ya, lalu klik OK. Nah, sekarang kita sudah mempunyai pengelompokan data karyawan yang diberi nama data karyawan. Ya, seperti ini ya, data karyawan. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP di tabel acuan. Ini di close dulu aja teman-teman ya. Sebagai contoh, saya akan menggunakan rumus VLOOKUP di kolom H2. Dan sebagai tabel acuannya kita menggunakan kolom G2. Nantinya, tabel H2 ini akan berisikan data nama karyawan. Saat nomor NIK ditulis di tabel G2, data nama karyawan akan muncul otomatis di tabel H2. Ya, di sini ya teman-teman ya. Jadi nanti saat teman-teman menuliskan atau mengetik nomor NIK di sini, otomatis datanya akan muncul di kolom H2. Ya, seperti itu. Ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman juga paham ya apa yang dimaksud ya. Ya, caranya cukup simpel teman-teman ya. Teman-teman tinggal mengetikkan rumus VLOOKUP-nya di kolom H2 ya, di sini ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal mengetikkan VLOOKUP lalu kurung buka. Lalu lookup value-nya tabel mana? Nah, lookup value di sini yang dimaksud adalah tabel acuannya ya teman-teman. Nah, jadi kita akan menggunakan tabel acuannya di kolom G2. Nah, jadi teman-teman ketikkan sama dengan VLOOKUP lalu G2 koma. Nah, buat teman-teman biasanya ada yang berbeda di sini. Jika teman-teman menggunakan versi Excel bahasa Indonesia, teman-teman ketikkan pemisahnya menggunakan titik koma. Ya. Dan apabila teman-teman menggunakan versi bahasa Inggris, teman-teman bisa mengetikkan tanda koma sebagai pemisahnya. Ya. Dalam kasusnya saya menggunakan versi bahasa Inggris. Jadi di sini saya menggunakan tanda koma ya teman-teman ya, sebagai pemisahnya. Nah, setelah mengetikkan tanda koma, lanjut teman-teman, setelah ini kita akan mengisi tabel array. Tabel array yang mana yang dimaksud? Tabel array di sini adalah datanya ya teman-teman ya. Data mana yang akan teman-teman cari. Nah, karena tadi kita sudah membuat pengelompokan data, maka di sini kita tinggal menuliskan nama pengelompokan data tersebut ya. Sebagai contohnya seperti data karyawan yang tadi kita buat menggunakan name manager. Teman-teman bisa ketikkan data karyawan. Ya, seperti ini ya. Lalu ketikkan tanda koma sebagai pemisahnya ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita harus mengisi cool index-nya. Ya. Cool index di sini adalah baris kolom yang keseberapa atau yang keberapa yang kita akan munculkan datanya di sini. Nah, karena tadi di saat kita mengelompokkan data, kolom nama ini ada di kolom kedua, maka cool index-nya adalah 2. Seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi tadi saat kita membuat name manager,
di sini ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Nah, karena di kolom H2 ini kita akan mencari data nama, maka cool index di sini adalah kolom nomor 2 ya. Seperti ini. Jadi kolom nomor 2 di sini. Maka di sini kita ketikkan juga cool indexnya menjadi 2 ya. Seperti itu teman-teman ya. Lalu tanda koma. Lalu teman-teman bisa pilih pulse ya. Pulse, lalu kurung tutup dan enter. Dan hasilnya akan otomatis data nama karyawan akan muncul di tabel H2 ya. Jadi nanti saat teman-teman mengetikkan misalkan contoh A001, data namanya akan ada di sini ya teman-teman ya. Terus misalnya teman-teman mengetikkan A002, data namanya akan di sini. Nah, kita lakukan metode yang sama untuk kolom-kolom yang lainnya. Cuman yang membedakan adalah cool index-nya. Jadi misalnya teman-teman ingin mencari data jabatan di I2 ya. Teman-teman boleh tinggal langsung mau tulis ulang rumusnya nggak apa-apa, atau teman-teman mau copy langsung rumusnya di sini nggak apa-apa. Sebagai contoh, saya akan mengcopy rumus yang ada di H2. Mengcopynya. Ya, sebagai contoh, saya akan mengcopy rumusnya di sini ya. Nah, karena kita tadi masih menggunakan cool index nomor 2, maka otomatis data yang dimaksud adalah data nama. Nah, jadi saat teman-teman ingin mengambil data jabatan di sini, maka teman-teman tinggal ganti cool index-nya menjadi kolom nomor 3. Ya, dan otomatis data tersebut akan muncul di sini ya teman-teman ya. Begitupun data join add juga sama. Teman-teman tinggal mengetikkan rumus yang tadi, lalu disimpan di kolom J2 seperti ini ya. Teman-teman tinggal ganti juga cool index-nya menjadi nomor 4 ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi saat teman-teman mengetikkan kode nick di kolom G2 ya, kode nick di kolom G2 ya, nicknya kita ambil dari sini, otomatis datanya akan muncul di kolom I2, H2 dan J2 ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Contohnya A001. Nah, datanya akan otomatis muncul di kolom H2, I2, dan J2. Teman-teman tinggal tarik rumus ini ke bawah, ya seperti ini, agar semuanya kolom-kolom di bawah ini juga sama ya. Nah, jadi saat teman-teman mengetikkan nomor nicknya di sini, misalkan A002, maka otomatis datanya akan muncul di kolom berikutnya ya. Contohnya di baris ketiga kita akan mengetikkan A004, enter, lalu datanya akan muncul di kolom H, I, dan J ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman cukup memahami ya apa yang mungkin saya jelaskan di sini ya. Jadi rumus VLOOKUP ini dia mencari data menggunakan kode atau kode acuan yang ingin kita gunakan, lalu dia akan mengcopy datanya di tabel tujuan yang sudah kita tentukan seperti H, I, dan J ya teman-teman ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya data di G2 kosong seperti ini, lalu otomatis di kolom H, I, dan J, karena di sini sudah dituliskan rumus, maka akan keluar kode error seperti ini teman-teman. Nih seperti NA kayak gini. Teman-teman tinggal mengetikkan fungsi rumus if error ya. Caranya seperti ini. If error lalu kurung buka,
Di sini kita tambahkan koma, lalu titik 2, enter. Ya, seperti itu. Lalu di tabel berikutnya, teman-teman bisa tambahkan if error juga. Lalu di kolom J juga teman-teman bisa tambahkan if error. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal tarik kode yang ada di atas ke bawah, otomatis akan mengcopy semua kode yang ada di atas ya. Nah, jadi saat tabel ini kosong ya, tulisan NA tadi tidak akan terlihat. Ya, jadi fungsi if error itu seperti itu. Jadi saat rumus itu tidak membaca kode acuannya, lalu kita kosongkan tabelnya gitu. Jadi masuknya seperti itu teman-teman ya. Ya, jadi saat kita mengetikkan A nomor NIK di sini A003, otomatis datanya akan muncul. Lalu saat kita menghapus datanya, lalu kolomnya akan kosong. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman cukup memahami dengan prosedur rumus VLOOKUP yang ada di Microsoft Excel? Ya, mudah-mudahan teman-teman memahami ya. Jadi, terima kasih banyak telah menonton video tutorial rumus VLOOKUP. Jangan segan-segan untuk berkomentar atau bertanya apabila ada hal-hal yang sulit dimengerti. Ya, jangan lupa untuk like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video tutorial lainnya.